ada bacakan hanya 2 tahun terakhir saja. Yang pertama itu juara 1 Olimpiade Numerasi Literasi atau ONL POSI 2023 level 5 tingkat guru. Kemudian yang kedua, juara kedua Olimpiade Sains Hardiksnas POSI 2024 tingkat guru matematika. Dan pada malam hari ini beliau akan memaparkan materi tentang eksponen. Sebelum masuk ke materi, kita perlu kesepakatan Zoom, Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu, apa kesepakatan Zoom kita? Kami minta dari peserta kesepakatan Zoom kita. Silakan Bapak dan Ibu, kesepakatan Zoom kita. Mungkin jika berbicara setelah dipersilahkan, misalnya. Silakan Bapak dan Ibu. Kesepakatan Zoom kita. Kedengaran suara saya? Mungkin Bu Neti dari saya dulu ya, Bu Neti ya. Ya, silakan Pak. Selalu meng-off-kan mikrofon ya, karena akan mengganggu nanti kecuali apabila berbicara. Oke, terima kasih Pak. Berarti selalu meng-off-kan unmute suara ya, kecuali diminta untuk berbicara. Ada lagi yang lain Bapak dan Ibu? Saling menghargai mungkin ya Bapak dan Ibu ya, setuju ya, saling menghargai ya ketika kawannya berbicara jangan dipotong. Nah, ada lagi? Bu Ilda itu open mic apa Bu Ilda? Oh, saya baca chat ini Bu, saat bicara on kamera Bu, nanti khususnya yang kalau ada tanya jawab. Ya, oke. Saat berbicara berarti kamera harus dibuka. Ada lagi Bapak dan Ibu cukup? Ada cukup. Bu. Cukup Bu, lanjut Bu. Cukup, lanjut ya. Cukup Bu, baik. silakan dilanjut. Oke, berarti tibalah saatnya untuk yang dinantikan, yaitu kami persilahkan Bapak Bahtera Sinaga untuk menyajikan materinya. Silakan Pak Bahtera Sinaga. Ya, terima kasih Bu Neti. Terima kasih juga kepada pengurus MGMP Kota Medan atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Berapa durasi bagi saya, Bu? Mohon izin bertanya. Waktunya 1,5 jam, Pak. Cuman nanti ada sesi tanya jawab. Oke, baik. Ya, silakan Pak. Oke, jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kita di sini diskusi karena saya juga guru matematika. Jadi mungkin ini wadah kita berdiskusi bersama. Bisa saja konsep yang saya sampaikan keliru, nanti bisa kita diskusikan bersama ya bagaimana yang lebih benar. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah nampak ya di layar? Sudah Pak, sudah. Pak, sudah jelas. Oke, jadi topik kita kali ini kan pemantapan konsep ya. Nah, di sini kita lebih fokus ke konsep. Nah, menurut saya kalau kita memperdalam konsep, maka topik yang kita bahas tidak mungkin banyak. Kalau topik yang kita bahas banyak, pendalamannya pasti kurang. Jadi mungkin topik yang saya bahas di sini adalah mengenai apa itu perpangkatan. Tetapi seandainya ada pertanyaan di topik lain, contoh mengenai fungsi eksponen, saya tidak sentuh nanti ya. Tapi boleh bertanya, persamaan eksponen, pertidaksama eksponen. Nah, untuk menjelaskan ini sebenarnya saya butuh waktu juga ya, biar bisa konsepnya mendalam. Oke. Oke, kita mulai dari apa itu perpangkatan. Nah, awalnya perpangkatan itu didefinisikan
sebagai perkalian berulang. Jadi awalnya kan kita punya operasi matematik kalau di SD itu penjumlahan ya. Misalkan A tambah B, ini penjumlahan. Nah, kalau penjumlahannya berulang, contoh A tambah A, itu menjadi 2 kali A. A tambah A menjadi 3 kali A. Nah, bagaimana kalau A-nya sebanyak N? A tambah A sebanyak N A-nya ini, itu adalah N kali A. Nah, ini adalah definisi awal perkalian, yaitu penjumlahan berulang. Dengan N ini tentu merupakan bilangan asli. Kalau N-nya itu bilangan pecahan, contoh 1,5, kita sulit menjelaskan sebanyak 1,5 itu seperti apa. Gitu. Tapi seiring dengan hal itu, mungkin nanti konsep perkalian itu jadi berkembang. 1,5 kali 1,3 apa gitu. Tapi kita tidak fokus di situ. Oke, nah itu mengenai perkalian. Selanjutnya perpangkatan. Perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Jadi kalau kita punya A, kita kali lagi dengan A, nah ini adalah A pangkat 2, karena A-nya sebanyak 2. Kalau A kali A kali A, nah ini A pangkat 3. Nah, dengan cara yang sama, kalau A-nya itu sebanyak N, ini adalah A pangkat N. Di mana N itu harus merupakan bilangan asli. Kalau dia bukan bilangan asli, susah menjelaskan menggunakan konsep ini. Oke, A itu kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis. Jadi A di sini bisa berupa bilangan real, A-nya bisa real, ya. Bisa variabel, bisa ekspresi aljabar. Tetapi N atau eksponen itu merupakan bilangan asli kalau kita pakai definisi ini. Oke. Selanjutnya, berdasarkan definisi ini, kita bisa temukan beberapa sifat. Ya. Jadi sifat yang kita dapat ini, itu dari definisi tadi. Ya. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ya. Dengan bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, kita bisa buktikan menggunakan sifat tadi. A pangkat M kali A pangkat N. Jadi menurut sifat tadi kan A pangkat M itu adalah A kali A sebanyak M. Gitu. Begitu juga A pangkat N menurut definisi tadi A kali A sebanyak N. Nah, kalau kita gabung ini semua, yang ini tadi sebanyak M, ini sebanyak N, tentu gabungannya itu sebanyak M tambah N. Nah, ini dia, sebanyak M tambah N. Menurut definisi tadi, kalau A kali A sebanyak M tambah N, berarti itu sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti terbuktilah bahwa A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Sifat yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Dengan A-nya tidak boleh 0 ya. Karena di pembagian haram ya membagi dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh 0. Kalau di sini A-nya boleh 0, tapi di sini tidak. Nah, ini juga sifat ini berlaku kalau basisnya atau bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda tidak berlaku. Nah, kita bisa buktikan juga menggunakan definisi yang tadi. Ya, A pangkat M kita buat menjadi A kali A sebanyak M. A pangkat N, A kali A sebanyak N. Nah, kita asumsikan saja M lebih banyak dari N. Gitu. Kalau M lebih banyak dari N, maka nanti ada yang mati, ya kan? Ada faktor yang mati. Tapi sisanya di sini ada, yaitu sisanya selisih dari M kurang N. Sehingga kalau kita pakai aturan pencoretan, dapatlah A kali A sebanyak M kurang N. Karena sudah kita coret yang di sini sebanyak N. Sisanya tinggal M kurang N.
menurut definisi perpangkatan tadi, ini sama saja dengan A pangkat M min N, karena A-nya sebanyak M min N. Berarti terbuktilah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, A pangkat M lalu dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat Mn. Nah, kalau yang ini harus dikasih tanda kurung. Gitu. Kalau tidak diberi tanda kurung, maknanya itu yang duluan dikerjakan adalah yang dipangkatnya dulu. Jadi kalau kita tidak beri tanda kurung, artinya ini dulu dikerjakan. Hasilnya ini, lalu A pangkat hasil yang dikerjakan ini. Gitu. Kalau tidak diberi tanda kurung. Tetapi kalau diberi tanda kurung, artinya yang ini duluan dikerjakan, lalu hasilnya itu dipangkatkan dengan ini. Nah, itu harus diberi kurung. Ya. Oke, sama dengan A kali A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya itu dikalikan. Nah, ini juga kita bisa buktikan. A pangkat M dipangkatkan lagi N menurut definisi tadi. Berarti A pangkat M ini dikalikan sebanyak N kali. Ya. Gitu. Lalu untuk setiap A pangkat M dibuat lagi penjabarannya sesuai definisi tadi. Ya, A pangkat M yang ini, A pangkat M yang ini, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau kita total semua ini kan sebanyak M, sebanyak M, sebanyak M, dan seterusnya sebanyak M. Di mana setiap kelompok ini itu banyak kelompoknya sebanyak N. Berarti total A semua itu sebanyak M kali N. Nah, kita bisa tulis jadi seperti ini. Ya, A kali A kali A sebanyak M kali N. Sehingga menurut definisi perpangkatan tadi, kita bisa tuliskan menjadi A pangkat M kali N. Selanjutnya, sifat yang keempat. Ya, di sini saya agak cepat. Ya. Sifat yang keempat, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini juga bisa kita buktikan. Ya. Kalau A kali B pangkat N berarti yang dipangkatkan N kan A kali B. Berarti A kali B kali A kali B dan seterusnya, di mana A kali B-nya itu sebanyak N. Gitu. Nah, ini bisa kita pecah karena perkalian itu bersifat komutatif. Ya. Kita coba duluan kalikan dulu A-nya. Nah, A-nya tentu sebanyak N. Ya. Karena A kali B tadi sebanyak N, pasti A-nya sebanyak N. B-nya juga sebanyak N. Nah, yang perkalian A sebanyak N ini, menurut definisi tadi, A pangkat N. Yang perkalian B sebanyak N ini, menurut definisi tadi, B pangkat N. Sehingga terbuktilah sifat nomor 4. Lalu sifat nomor 5, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan B-nya juga tidak boleh 0 ya, karena kita tidak boleh membagi dengan 0. Oke, kita buktikan A per B pangkat N menurut definisi tadi menjadi A per B kali A per B, di mana A per B-nya sebanyak N. Nah, kita bisa buat menjadi, kalau perkalian pecahan itu kan X per Y kali A per B, itu kan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, kan gitu. Jadi pembilangnya kita kalikan semua, A kali A kali A kali A sebanyak N, per penyebutnya kita kalikan semua, B kali B kali B sebanyak N. Nah, yang perkalian A sebanyak N ini menurut definisi adalah A pangkat N, yang perkalian B sebanyak N ini menurut definisi adalah B pangkat N. Nah, inilah 5 sifat dasar pada perpangkatan. Semua sifat ini kita buktikan berdasarkan definisi perpangkatan dengan pangkatnya bilangan asli. Nah, tentu timbul pertanyaan, gimana kalau pangkatnya 0? Gimana kalau pangkatnya bilangan bulat negatif gitu? Ya, gimana kalau 2 pangkat 0 itu berapa? Menggunakan definisi, gimana 2 kali 2 sebanyak 0 kali? 2 pangkat min 1 bagaimana? 2 kali 2 sebanyak min 1 kali. Nah, itu
sebanyak min 1 kali itu susah dipahami. Oke, jadi nah ini dia. Lalu bagaimana definisi perpangkatan jika pangkatnya bukan hanya bilangan asli? Misal kita mau cari pangkatnya yang bilangan bulat negatif, bilangan 0. Atau bagaimana menentukan nilai ini? Gitu. Nah, kalau menggunakan definisi tadi tentu ini tidak berhasil. Nah, jadi kita punya ide seperti ini. Kalau perpangkatan untuk bilangan asli memenuhi atau mengikuti atau menuruti 5 sifat tadi, maka kita berpikiran untuk bilangan 0, bilangan bulat negatif juga dia akan mengikuti 5 sifat tadi. Gitu. Ya, kita coba perluas. Ya, kita perluas dengan sifat yang 5 tadi. Gitu. Jadi kita berpikir untuk bilangan 0 pasti harus mengikuti 5 sifat itu. Untuk bilangan bulat negatif juga harus mengikuti 5 sifat tadi. Jadi untuk perpangkatan 0 kita bisa definisikan dengan menggunakan salah satu dari sifat tadi. Ya. Oke. Jadi untuk pangkat 0 kita ambil salah satu sifat tadi yang ini. Ini tadi sifat yang kedua ya. Dengan A-nya jangan 0. Oke, seandainya kita mengambil nilai M sama dengan N, atau dengan kata lain M yang di sini kita ganti N, maka akan menjadi A pangkat M-nya kita ganti N. Jadi A pangkat N, sedangkan A pangkat N-nya tetap, ini menjadi A pangkat M-nya kita ganti N, N kurang N. Ya, kita tahu pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama itu nilainya 1. Ya. Dan ini sama dengan A pangkat N kurang N itu 0. Gitu. Sehingga kita temukan apa? Ternyata A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan A tidak boleh 0. Kenapa? Karena sifat yang kita gunakan tadi pun memiliki syarat A tidak boleh 0. Ya. Gitu. Tadi kan sifatnya kan pembagian dengan 0 tidak boleh. Jadi A-nya berapa boleh asalkan jangan 0. Ya. Contoh 5 pangkat 0 itu 1 gitu. 3 pangkat 0. Nah, itu 1. Ya, minus 3 pangkat 0 itu juga 1. Kalau minus 3 pangkat 0 berapa Bapak Ibu? Ini berapa ya Bapak Ibu? -1, Pak. Ya, min 1 ya. Nah, ini min 1. Karena yang dipangkatkan 0 hanya 3. Minusnya tidak ikut. Ya. Jadi yang dipangkatkan 0 itu hanya si 3 ini. Minusnya tidak ikut. Ya. Jadi ini minus 1. Gitu. Oke. Nah, itu mengenai pangkat 0. Sekarang bagaimana mengenai pangkat bulat negatif ya? Saya hapus dulu. Ya, pangkat bulat negatif juga bisa kita definisikan dari salah satu sifat tadi, yaitu sifat yang kedua. Gitu. Yang ini juga kita gunakan. Nah, kalau kita ambil nilai M sama dengan 0, M-nya kita ganti 0, berarti kan menjadi A pangkat 0 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat 0 kurang N. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya kan A pangkat 0 itu 1. Ya. Itu, asalkan A-nya jangan 0. Itu. Dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat 0 kurang N min N. Sehingga kita dapatlah definisi untuk pangkat bulat negatif A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan N itu bilangan bulat positif tadi di awal kita sudah buat. Jadi kalau N bilangan bulat positif, maka min N menjadi bilangan bulat negatif. Sehingga terjawablah tadi pertanyaan, kalau ditanya berapa 2 pangkat min 1, ya menjadi 1 per 2 pangkat 1. 1/2. Berapa 2 pangkat minus 3? 1/2 pangkat 3?
1/8 dan seterusnya ya. Jadi di sini juga syaratnya A tidak boleh 0 karena kita menggunakan sifat eksponen yang memiliki syarat itu. Ternyata definisi ini juga logis gitu. Ya. Contoh, kalau kita punya contoh ya, kita punya bilangan 2/1 kan kita tahu 2. Ya. Lalu 2/2 4. 2/3 8 ya. 2/4 16 dan seterusnya. Ternyata kalau kita turun ke bawah ya kan. Kalau kita turun ke bawah, prosesnya itu kan pembagian. 16 bagi 2, 8. Polanya itu. Ini kita bagi 2, 8 bagi 2 dapat 4. Ya. Ini kita bagi 2, 4 bagi 2 dapat 2. Nah, sedangkan pangkatnya ini polanya berkurang 1. Berarti kalau ini 2/1, di bawahnya 2/0. Nah, kalau kita ngikuti pola yang sama, jadi 2 yang ini kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Makanya 2/01. Dan sejalan dengan definisi kita tadi, ya, 2/0 memang 1. Nah, kalau kita kurangi lagi pangkatnya itu 0 kurangi 1, jadi 2/-1. 1 yang ini mengikuti pola yang sama, kita bagi 2. Dapatnya 1/2. Sesuai juga, ya 2/-1 itu 1/2. Gitu. Jadi, karena dia mengikuti pola yang sama, kita dengan mantap yakin bahwa definisi yang ini cocok ya untuk bilangan bulat negatif gitu. Dengan mengambil sifat-sifat yang kita turunkan dari definisi perpangkatan bulat positif. Nah, itu. Jadi idenya itu kita mikir gini, awalnya kan definisi perpangkatan itu untuk bulat positif. Dari situ, dari definisi itu kita punya dapat 5 sifat. Nah, kalau kita gunakan definisi yang sama untuk bilangan berpangkat 0 dan bulat negatif, susah memahaminya gitu. Contoh kalau 3/-2, itu adalah perkalian berulang 3 itu sebanyak -2 kali. Kan susah memahaminya. Nah, jadi cara lainnya kita berpikir, jangan-jangan untuk bilangan yang lain selain bilangan asli, definisi perpangkatannya juga mengikuti 5 sifat tadi. Makanya kita menggunakan salah satu dari 5 sifat itu untuk menurunkan atau mendefinisikan untuk bilangan selain bilangan asli. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita perluas lagi ya. Tadi ini udah bilangan bulat, kalau diperluas berarti kita masuk ke bilangan rasional. Nah, di bilangan rasional ini yang lumayan sulit dan banyak perdebatan ya. Di sini nanti banyak perdebatan. Oke, lalu bagaimana pula definisi bilangan berpangkat jika pangkatnya merupakan bilangan rasional? Ya, tadi belum kita definisikan untuk yang bilangan rasional pangkatnya. Bagaimana menentukan 8 pangkat 1/3? Gitu. Bagaimana menentukan 16 pangkat 3/4? Bagaimana menentukan 25 pangkat min setengah? Nah, itu belum bisa kita hitung kalau menggunakan konsep yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk menentukan ini, ya kita bisa memperluas konsep perpangkatan lagi ke bilangan rasional dengan menggunakan salah satu dari 5 sifat tadi. Sifat mana yang kita gunakan? Nah, sifat yang kita gunakan adalah sifat yang ketiga, yaitu kalau ada bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Oke, dengan mengambil nilai M sama dengan 1/n, kalau kita ambil M-nya 1/n, jadi M yang di sini dan yang di sini kita ganti nih jadi 1/n. Berarti akan kita dapatkan A pangkat 1/n, ya, M-nya diganti 1/n. Lalu pangkat N sama dengan A pangkat, M-nya ganti 1/n kali N. Ya. Masukkan aja ke sini M-nya itu 1/n. Nah, kita dapat yang ini. Oke, maka A pangkat 1/n pangkat N yang ini, kita tulis ulang di sini. Sama dengan, nah ini kan N dengan N habis ya kan? Gitu.
Kita dapat A pangkat 1 ya. A pangkat 1 itu A. Gitu. Nah, kita dapat ini. A pangkat 1/n di pangkat n hasilnya A. Nah, kita punya kesimpulan. Ternyata A pangkat 1/n itu adalah sebuah bilangan yang kalau kita pangkatkan n hasilnya adalah A. Gitu. Ya, jadi A pangkat 1/n itu adalah sebuah bilangan yang kalau kita pangkatkan n hasilnya A. Contoh nih, 4 pangkat setengah. Ya, 4 pangkat setengah. Ya, menurut konsep kita tadi, 4 pangkat setengah berarti adalah sebuah bilangan yang jika dipangkatkan 2, berarti kan n-nya 2 ini. 1/n, berarti n-nya 2 kan? Kalau dipangkatkan 2, hasilnya 4 gitu. Jadi 4 pangkat setengah adalah sebuah bilangan yang kalau kita pangkatkan 2, hasilnya 4. Nah, kita tahu bilangan itu adalah 2 kan? Kan 2 pangkat 2, 4. Berarti kita simpulkan 4 pangkat setengah 2. Nampaknya sampai sini tidak ada masalah. Ternyata, nah muncul masalah di sini. Nah, kerumitan mulai terjadi di sini. Apa kerumitan itu? Ternyata yang dipangkatkan 2, hasilnya 4, itu tidak hanya 2, tetapi juga -2. Ya, -2 kan, pangkat 2 itu juga 4. Nah, tapi kan menurut definisi kita tadi, A pangkat 1/n pangkat n sama dengan A. Berarti A pangkat 1/n adalah sebuah bilangan yang kalau dipangkatkan n hasilnya A. Berarti kalau begitu 4 pangkat setengah itu sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau ini kita pangkatkan 2 hasilnya 4. Ya, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Tetapi karena -2 pangkat 2 juga 4, berarti menurut definisi kita tadi 4 pangkat setengah -2 juga dong. Nah, kalau ini kita biarkan, berarti perpangkatan itu tidak menghasilkan nilai yang unik. Ya. Nilai yang unik. Kalau dia tidak menghasilkan nilai yang unik, maka dia tidak bisa kita jadikan fungsi. Ya, kalau kita pernah belajar fungsi, ya, padahal eksponen itu fungsi, ya kan? Nah, contoh ini domain X-nya, ya kan? Di sini 4 pangkat X-nya. Apakah 4 pangkat X itu fungsi? Seandainya kita buat di sini X-nya setengah, di sini ada 2, di sini ada -2. Setengahnya kita petakan kedua, juga ke -2. Nah, ini melanggar definisi fungsi, kan? Fungsi itu kan setiap anggota himpunan yang di kiri harus tepat dipasangkan dengan satu anggota himpunan yang di kanan. Nah, ini udah 2 ini. Berarti tidak unik, ya kan? Nah, untuk mengatasi itu gimana gitu? Tentu salah satu harus kita eliminir. Kan gitu, biar perpangkatan itu bisa dijadikan fungsi. Gitu. Kalau nggak bisa fungsi nanti itu. Kalau 4 pangkat setengah 2, 4 pangkat setengah juga -2, ya nggak ada istilah fungsi eksponen. Gitu. Ya, tidak ada istilah fungsi eksponen. Nah, tentu salah satu ini harus kita eliminir. Artinya kita butuh definisi yang lebih tepat, ya. Berarti definisi yang tadi masih kurang. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Jika kita misalkanlah tadi 4 pangkat setengah itu X. 4 pangkat setengah tadi kita misalkan nih X. Maka tadi kan A pangkat 1/n pangkat n itu A. Nah, kalau A pangkat 1/n-nya adalah 4 pangkat setengah, ya kan? Berarti n-nya 2. Berarti A-nya 4. Kan gitu. Nah, kalau kita misalkan nih 4 pangkat setengahnya jadi X. Yang ini jadi X. Apa yang kita dapat? X pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ternyata ini analog dengan apa? Persamaan kuadrat, ya kan? Gitu. Itu kalau dia nanti n-nya 2. Kalau n-nya 3, nanti persamaan kubik, ya. N-nya 4, persamaan pangkat 4. Jadi persamaan polinom. Gitu. Ya, kita punya ini. Yang mana X itu apa? 4 pangkat setengah itu kan? Ternyata mencari 4 pangkat setengah itu sama saja
mencari solusi atau akar-akar. Ya, solusi itu kan akar-akar ya. Dari persamaan X kuadrat sama dengan 4. Kan gitu. Ya. Jadi dari situ nanti muncul istilah akar. Ternyata 4 pangkat setengah itu kalau kita misalkan X sama saja dengan mencari nilai dari 4 pangkat setengah, itu analog dengan mencari akar dari persamaan X kuadrat sama dengan 4. Ya kita tahu kan akarnya apa? 2 atau min 2. Oke. Nah, kita definisikan akar. Ya. Dengan motivasi tadi kita definisikan akar. Definisi akar ke N dari sebuah bilangan. Misalkan A dan B adalah bilangan real. Dan misalkan N lebih besar sama dengan 2 adalah bilangan bulat positif. Jika A sama dengan B pangkat N, maka B adalah sebuah akar ke N dari A. Gitu. Nanti kalau N-nya 2 kita sebut akar kuadrat, kalau N-nya 3 kita sebut namanya akar kubik. Nah contoh nih, 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Berarti di sini kan A-nya 4, B-nya 2, N-nya 2. Berarti 2 ini adalah sebuah akar kuadrat dari 4. Gitu. Ya. Tetapi A4 juga sama dengan minus 2 pangkat 2. Ya. Berarti apa? Menurut definisi tadi, minus 2 juga adalah akar kuadrat dari 4. Gitu. Minus 2 juga akar kuadrat dari 4. Nah, beberapa bilangan bisa saja nih memiliki lebih dari satu akar ke N. Sebagai contoh, 5 dan min 5 merupakan akar kuadrat dari 25. Nah, di sini sering muncul perdebatan. Bahkan di kalangan pengajar juga muncul perdebatan. Ya. Apakah akar 25 itu 5 atau min 5? Saya belum jawab, nanti di akhir kalau mau berdiskusi Bapak Ibu silakan ya. Nanti di akhir saya mau definisikan satu lagi. Nah, ya, kita definisikan satu lagi. Tadi akar ke N, sekarang ada yang namanya akar ke N utama. Kalau di bahasa Inggris, principal. Ya. Utama itu kalau di bahasa Inggris principal. Saya tidak tahu bahasa Indonesia yang tepat, tapi saya lihat beberapa buku menjelaskan utama. Ya. Tapi bahasa Inggrisnya itu principal. Ya. Seperti ini. Ya, akar ke N utama. Nah, apa itu akar ke N utama? Misalkan A adalah bilangan real yang memiliki setidaknya itu minimal ya, satu akar ke N. Jadi A itu memiliki setidaknya satu akar ke N. Akar ke N utama dari A adalah akar ke N yang memiliki tanda yang sama dengan A. Gitu. Nah, ini yang disimbolkan dengan tanda radikal. Ya. Jadi akar utama sebenarnya simbolnya ini. Tapi kita sering tidak menyebutkan kata utamanya. Ya, jadi simbol radikal ini untuk akar utama. Ya. Gitu. Di mana bilangan bulat positif M merupakan kita sebut indeks dan A sebagai radikannya. Kalau N-nya 2 kita sering tulis menjadi akar A. Sehingga kalau begitu akar 25 itu 5, bukan minus. Akar utama dari 25 itu 5, bukan minus 5. Kenapa? Karena dia harus sama tandanya dengan si A. Si A ini kan si 25 positif, berarti hasilnya juga harus positif. Ya. Tetapi akar kuadrat dari 25 itu adalah 5 dengan min 5. Ya, akar kuadrat dari 25, 5 dan min 5. Karena 5 pangkat 2, 25, min 5 pangkat 2, 25. Tetapi akar kuadrat utama dari 25
Karena 25 positif, maka yang utamanya yang positif adalah 5. Dan untuk yang ini boleh digunakan tanda radikal. Akar utama 25 adalah 5. Nah, kesalahan yang sering terjadi apa? Menulis akar 4 itu sebagai plus minus 2. Itu tidak benar. Ya. Kenapa? Menurut definisi tadi, akar 4 itu harus 2. Kenapa? 4 ini kan positif. Berarti hasilnya harus positif. Ya, harus sama tandanya. Itu yang benar. Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan tidak ya? Silakan, ada Eh, pertanyaan Bapak Ibu? Ya, tadi pertanyaan Pak Beni Hakim ya. Untuk menjawab 0 pangkat 0, definisinya tidak bisa dari sini. Itu. Pak, maaf, saya bisa bertanya nggak, Pak? Saya udah Ya, raise silakan, hand, Bu. tapi Silakan. ini nggak nih. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak untuk penjabarannya tadi. Saya ikuti dari awal, bisa disimak. Hanya yang jadi pertanyaan saya itu Pak, kan begini, memang mungkin sudah jadi kebiasaan kali ya, kita ini memang membuat akar 25 itu adalah plus minus 5. Karena ini kan sering kita jumpai waktu materi mencari akar-akar gitu ya Pak ya. Iya, iya. Waktu persamaan kuadrat, dibiasakan akar 4 bisa plus minus 2 begitu. Iya. Nah, tadi setelah ada penjelasan Bapak, ternyata ada yang namanya akar utama. Iya, betul. Ya, akar kuadrat 25 itu memang 5 dan minus 5. Betul. Tapi akar kuadrat utama dari 25 itu adalah 5. Karena Betul. 25 itu bernilai positif. Positif, betul. Nah, ada nggak pada situasi mana kita akan menemukan bahwa akar kuadrat utama dari berapa, sehingga itu nilainya adalah minus 5. Artinya kan kalau akar dari minus 25 itu kan sudah merupakan bilangan imajiner ya Pak? Nah, kita tidak menyentuh ranah imajiner dulu. Kita hanya bilangan real. Jadi dalam artian ini sebenarnya ada kondisi tertentu nanti yang akan memang menyajikan bahwa akar kuadrat utama dari sekian itu adalah minusnya gitu ya Pak ya? Gimana? Ada ketika akar kubik. Contoh akar kubik dari minus 8 itu minus 2. Akar utamanya minus 2. Kalau di akar kubiknya nanti begitu ya Pak ya? Ya. Itu. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, contoh gini ya Bu ya. Kita punya persamaan X pangkat 3 8. Iya, ya. Nah, kita punya teorema ini. Teorema di polinom. Kalau ada persamaan polinom, maka banyak akar-akarnya itu sama dengan derajat polinom. Ya. Karena derajat polinom di sini 3, berarti ini harus punya 3 akar. Artinya ada 3 nilai X yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8. Ada 3. Gitu. Salah satunya minus 2. Sorry, ini bukan 8. Minus 8 dulu ya. 8 juga ada 3 ya. Iya. Nah, salah satunya minus 2. Gitu. Nah, yang 2 lagi ini masuk ranah bilangan kompleks. Ya. Gitu. Nah, bisa kita tentukan yang 2 lagi ya. Tapi kita nggak usah ke situ dulu melebar. Kita bisa tentukan apa yang 2 lagi ya, pakai persamaan polinom ya. Nanti kita faktorin saja gini. Contoh, X pangkat 3 tambah 8 sama dengan 0. Karena minus 2 akarnya berarti sini X plus 2. Nah, kita kan bisa cari di sini nanti apa faktornya. Bisa pakai Horner, bisa cara biasa. Contoh cara biasa X kuadrat. Lalu X kuadratnya ini mau ini X pangkat 3, 2X kuadrat. Berarti sini min 2X. X pangkat 3, min 2X kuadrat. Min 4X, berarti sini positif 4. Nah, ini pemfaktorannya. Nah, yang ini akarnya jelas, minus 2. Tapi yang ini kan masih ada lagi akarnya. Dan kita tahu akarnya yang ini adalah kompleks ya. Nah, kalau kita selesaikan yang ini X kuadrat kurang 2X tambah 4. Berarti kalau pindah ruas kanan, ini jadi minus 4. Supaya ini kuadrat sempurna, plus 1, ini plus 1.
Yang ruas kiri jadi X min 1 kuadrat, ruas kanan minus 3. Nah, berarti X min 1 sama dengan plus minus akar minus 3. Berarti X-nya sama dengan pindah min 1, 1 plus minus akar minus 3 itu adalah akar 3 kali akar min 1. Akar min 1 itu I. Jadi ini yang dua lagi, yaitu 1 tambah akar 3I, 1 kurang akar 3I. Jadi 1 tambah akar 3I kalau kita pangkatkan 3, hasilnya minus 8. Dan itu tidak akar utama. Ya. Ya. Jadi yang akar utamanya minus 2. Minus 2. Oh, ya. Itu. Ya, Pak. Ya. Bisa dia negatif kalau pangkatnya ganjil. Ya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh Pak bertanya, boleh Pak bertanya sedikit Pak. Ya, silakan. Tapi pada pelajaran trigonometri Pak, Iya. itu kan ada menentukan dia kuadran ya Pak ya. Oh Pada iya. saat itu kita memakai rumus Pitagoras, itu kan menentukan dia kuadran pertama, kedua itu kan kita tulis dia akarnya itu plus minus Pak. Iya. Di mana di situ kita bisa memilih kalau dia sinus itu di kuadran ketiga, Iya. dia Negatif. jadi negatif, kita ambil X-nya yang negatif. Itu bagaimana Pak penggunaan dari akar utama tadi? Karena memang di dalam penentuan kuadran, kadang kita menuliskannya dia akar itu dalam dua pilihan, X-nya misalnya atau Y-nya. Sesuai Oke. dengan kuadrannya Pak. Jadi Oke, gimana iya, Pak? sesuai Mohon kuadran. bantuannya Pak. Ya, betul Ibu, sesuai kuadran. Nah, saya kasih contoh soal seperti ini. Kita punya segitiga, siku-siku. Oh, enggak usah ya. Misalnya diketahui sinus, enggak usah sinus loh. Misal dikasih tahu cos, enggak usah cos. Tangen ya, tangen kuadran 3 ya. Misal tangennya 5/12. Nah, lalu alfa di kuadran 3. Nah, berapa sinus alfa kan gitu. Nah, kita kan mau bawa dia ke segitiga biasanya. Ibu Ya, tadi bawa gitu Pitagoras kan. ya Pak ya, atau Nah, Pitagoras. tapi kan segitiga yang kita buat kalau siku-siku, pasti dua sudut yang lain kan lancip, nggak mungkin tumpul. Kan segitiganya siku-siku nih. Ya, tak mungkin di sini siku-siku, salah satu dari sini tumpul, nggak mungkin. Padahal nih ya, alfanya ini kan lebih dari 90 nih. Kan kuadran 3 itu. Nah, kita nggak bisa gambarkan itu dalam segitiga siku-siku. Oke, jadi hanya gambaran saja, bukan berarti alfanya ini. Alfanya bukan berarti ini. Ya. Karena alfanya kan kuadran 3. Kuadran 3 kan lebih dari 180. Iya Pak ya. Nah, ini hanya gambaran saja. Ya. Jadi masalah tanda nanti di belakangan. Jadi tangen alfa 5/12 dari Pitagoras kan membuatnya kan gini. Misalnya ini R. Jadi dari Pitagoras R pangkat 2, 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Kita dapat R pangkat 2, 169. Nah, kita buat seperti ini. R sama dengan plus minus akar 169. Seperti itu. Ya, berarti R plus minus 13 gitu. Nah, yang mana dipilih sesuai peraturan. Kalau di kuadran ketiga, sinus itu kan negatif ya. Iya Pak. Nah, kita pilih yang negatif gitu. Jadi sinusnya 5 R-nya 13, tapi ini negatif. Ya itu nggak ada masalah, itu tinggal permainan kuadran saja. Tapi alfa yang di sini yang perlu kita pahami bukan alfa betul yang di sini, gitu. Ya. Ya ada Baik, Pak. lagi. Makasih Pak. Iya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Atau sudah jelas? Tadi Pak Bahtera sudah menerangkan ya, misalnya X kuadrat sama dengan 25, berarti X-nya positif 5 dan negatif 5. Tetapi kalau X-nya sama dengan misalnya akar 25 udah pasti 5 ya Pak Bahtera. Begitu ya Pak Bahtera ya? Iya, iya. Oke, ada lagi kira-kira Boleh saya pertanyaan? tambahkan, Bu? Boleh saya Oke. tambahkan, Bu? Silakan Bu Iya, Titin. silakan, Bu. Nah, gini mungkin ya.
untuk yang akarnya negatif ya, hasilnya negatif. Maaf Pak, siapa ya? Ya, iya, Bukan Bu. Silakan. boleh Bapak. Tapi mungkin ini dari pengalaman saya. Ini alhamdulillah saya sudah dapat materi bahwa ada istilah akar KN utama ya. Saya baru tahu Pak. Alhamdulillah. Tapi mungkin dari awal itu sudah tahu saya bahwa setiap akar pangkat 2 atau akar kuadrat itu pasti hasilnya selalu positif. Itu yang saya ketahui. Tapi ternyata di sini ada, ternyata ini namanya akar KN utama gitu. Jadi kenapa ada akar negatif itu sebetulnya dari rumus kuadrat atau rumus ABC mungkin ya yang dikenal biasanya gitu ya. Rumus kuadrat atau rumus ABC. Jadi kalau misalnya ada X kuadrat sama dengan 4, maka seperti yang tadi Bapak katakan, maka X sama dengan plus minus akar 4. Nah, itu plus minusnya itu ada di situ mungkin Iya, ya. betul. Jadi bukan berarti ada akar pada suatu saat ada akar negatif, tidak seperti itu, tapi negatifnya itu diperoleh dari X kuadrat sama dengan 4 misalnya. Jadi diperoleh dari rumus kuadrat itu atau rumus ABC itu, yang ada rumus ABC apa ya? Mungkin ya, semua mungkin sudah tahu. X itu sama dengan plus minus akar dari 4. Seperti yang tadi Bapak katakan yang 169 ya Pak ya. Nah mungkin Iya. itu hanya menguatkan saja. Terima kasih Pak, Iya, maaf betul. Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya tentu mengapakannya ini ada referensi. Nanti bisa saya share. Saya dari buku Ron Larson, ya. Buku luar, gitu. Ya. Referensi saya buku luar dari Ron Larson. Nanti kalau mau bukunya bisa saya share. Oke. Ya. Makasih Pak, Jadi makasih prinsipal banyak root Pak. itu Ya, ada terima di kasih situ. Pak. Ya. 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 Nah, untuk Terima kasih pertanyaan banyak. Pak Bini Hakim ini sulit dijawab ini. 0 × 0 berapa? Nah, yang saya baca tergantung konteksnya. Ya. Dan ini perdebatan, ya, tergantung konteksnya. Kalau kita berbicara konsep limit, ya, di limit itu ada 7 bentuk tak tentu, salah satunya 0 × 0. Jadi 0 × 0 di limit dia bentuk tak tentu, gitu. Ya, tapi ada saya baca lagi untuk konteks yang lain dia 0 × 0 1. Ya. Jadi menurut saya menjawab ini agak sulit tergantung konteks. Ya. Jadi di limit yang kita pelajari di SMA, 0 × 0 itu salah satu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ada 7, salah satunya 0 × 0. Kenapa dia bentuk tak tentu? Bentuk tak tentu itu kan adalah bentuk yang hasilnya bisa lebih dari 1. Beda dengan tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi adalah salah satu ekspresi yang tidak mempunyai hasil, tidak punya nilai. Nah, kenapa ini bisa bentuk tak tentu? Karena ada 2 konsep di sini yang digunakan. Konsep yang pertama kan ya, A × 0 itu 1. Nah, kalau dia mengikuti konsep ini, berarti harusnya sih 0 × 0 1 gitu. Tapi konsep yang kedua, 0 × K itu 0. Ya, 0 × berapapun 0 gitu. Nah, kalau mengikuti konsep ini 0. Ya. Jadi kalau di limit yang saya baca bentuk tak tentu. Tapi kalau ada saya baca di konteks lain dia 1. Jadi nggak bisa jawab ya tepatnya berapa. Itu Pak Bini. Oke, sekarang kita masuk ke definisi pangkat rasional itu apa sih kan gitu. Kenapa? Karena kita punya problem tadi. Kalau 4,5 kita buat 2, begitu juga 4,5 min 2. Nah, nanti eksponen bukan merupakan fungsi. Nah, supaya dia fungsi, maka salah satu ini harus kita eliminir. Nah, berdasarkan konsep akar utama tadi, maka salah satu ini bisa kita eliminir. Kita masuk ke definisi pangkat rasional. Ya, jika A adalah bilangan real,
dan N adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga A memiliki akar ke N utama. Jadi ada akar utamanya. Maka A pangkat 1/N adalah akar utama. Jadi karena dia sudah pakai tanda radikal, kita sudah sepakat yang pakai tanda radikal adalah akar utama. Jadi A pangkat 1/N adalah akar utama ke N dari A. Gitu. Ya, kalau N-nya 2, maka A pangkat setengah menjadi akar kuadrat utama. Sehingga kalau begitu dari definisi ini 4 pangkat setengah itu sama dengan akar 4 dan itu sama dengan 2. Jadi 4 pangkat setengah jelas 2, bukan -2 berdasarkan definisi pangkat rasional. Gitu. Nah, kenapa kita tidak pakai -2 tadi? Alasan kita itu tadi. Kita pengen nih, masa hasilnya tidak unik gitu. Kan matematika itu ada selalu alasannya. Ya, itu kan kesepakatan yang beralasan. Ya, matematika kan pengen hasil 4 pangkat setengah itu unik gitu. Berarti dia membuat definisi yang jelas. Ya, jadi A pangkat 1/N sama dengan akar utama ke N dari A. Sehingga dengan definisi ini jelas 4 pangkat setengah itu 2, bukan -2. Nah, kalau kita gunakan definisi tadi, ya, maka A pangkat M per N, nah kita tahu kan M per N itu M kali 1/N. Ya, M per N itu kan M kali 1/N. Nah, ini dari sifat perpangkatan nomor 3 ini kan. Ya. Kalau A pangkatnya dikali kan bisa dibuat jadi A pangkat M dalam kurung pangkat lagi 1/N. Ya, ini sifat yang nomor 3 tadi. Nah, berdasarkan definisi yang ini, ya, dengan mengganti A-nya menjadi A pangkat M, kan gini kan, kalau A pangkat 1/N itu akar pangkat N dari A. Kalau ini kita kasih pangkat M, ya ini pun pangkat M kan gitu. Ya, maka kita dapat seperti ini. Ya. Jadi A pangkat M per N sama dengan akar pangkat ke N, akar utama ya, dari A pangkat M. Nah, di sini muncul lagi masalah. Muncul lagi masalah. Masalah muncul kalau hasil perhitungan tidak unik gitu. Nah, ya, Bapak Ibu panitia mungkin pertanyaan ini bagi yang jawab bisa dapat hadiah. Ya, ini pertanyaan berhadiah. Siapa bisa jawab? Oke, silakan Bapak dan Ibu. Ya, misalkan ada sebuah soal yang dikerjakan oleh 2 siswa berbeda. Soalnya adalah menentukan nilai dari -8 pangkat 1/3. Nah, ini pengerjaan siswa pertama. Ini ada Pak Benny nih, Benny Hakim dari Oke, silakan Pak Pontianak. Beni. Silakan Pak Benny. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Saya Beni Hakim dari Kota Pontianak. Menurut saya pengerjaan yang benar itu adalah pengerjaan siswa yang pertama. Karena pada saat kita hendak mengerjakan bilangan berpangkat rasional, Ya, maka bentuk pangkat rasionalnya itu mesti wajib harus bentuk yang paling sederhana. oke. Sehingga pengerjaan siswa yang kedua, -8 dipangkatkan dengan 2/6 itu 2/6-nya bukan merupakan pecahan yang paling sederhana, sehingga Oke. harus disederhanakan terlebih dahulu. Terima Oke. kasih. Ya, jawaban Pak Beni sudah tepat. Nah, ini bagi Bapak Ibu guru ya di kelas mungkin ini sangat jarang karena buku di Indonesia hampir semua saya baca definisi pangkat rasional tidak tepat ya, gitu. Nah, tidak tepatnya apa? Ketika definisinya nggak tepat, problem ini tidak bisa dijawab. Ya kan gitu. Nah, pengerjaan siswa 1 -8 pangkat 1/3 dibuat jadi akar kubik -8 hasilnya -2. Kenapa -2? Karena -2 pangkat 3 itu -8 dari definisi pangkat rasional tadi. Tetapi siswa 2 ya
Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada resen lagi? Silakan, Bapak Ibu. Tidak ada ya. Oke, pengerjaan siswa 2. Siswa 2 membuat sepertiganya jadi 2/6. Nah, ini kan tidak ada masalah ya. Sepertiga memang sama dengan 2/6. Lalu 2/6 dibuat jadi 2 kali 1/6 memang betul. 2 kali 1/6 itu memang 2/6. Lalu dari sini ke sini dia gunakan sifat perpangkatan nomor 3. Ya kan? A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M lalu dipangkatkan N. Lalu minus 8 pangkat 2 kan 64. Nah, 64 pangkat 1/6 dari definisi pangkat rasional memang akar utama ke-6 dari 64. Dan itu adalah 2. Karena 2 pangkat 6, 64. Berarti benar juga dong ini. Nah, kalau ini benar juga, berarti minus 8 pangkat 1/3 tidak unik. Nah, kalau tidak unik nggak bisa lagi nanti jadi fungsi. Nah, ini menjadi problem lagi. Gitu. Nah, mengatasi ini ada definisi yang tepat. Definisi ini saya dapat dari buku Ron Larson. Ya, saya juga tidak berani membuat definisi kalau tidak dari ahlinya ya, dari buku luar. Oke, ini dia definisi yang tepat. Jika A adalah bilangan real, serta M dan N adalah bilangan bulat positif yang relatif prima. Jadi M dan N dikatakan relatif prima kalau EPB-nya 1. Nah, syarat ini hampir semua buku kita nggak ada tulis itu. Ya, saya sampai sekarang baca buku pelajaran SMA tak ada tulis syarat ini. Gitu. Ya, syarat bahwa M dan N ini harus relatif prima. Kalau tidak nggak bisa menggunakan sifat ini. Ya, tidak bisa menggunakan definisi ini. Jadi A pangkat M per N sama dengan A pangkat M kali 1/N sama dengan akar ke N utama dari A pangkat N. Nah, jadi pengerjaan siswa kedua kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Membuat yang ini menjadi ke sini. Berarti dia menggunakan ini kan. Dari sini M-nya 2, N-nya 2 menjadi ke sini, itu menggunakan yang ini. Dan ini boleh digunakan kalau M dan N EPB-nya 1. Padahal 2 sama 6 EPB-nya 2, bukan 1. Jadi 2 dengan 6 tidak saling prima. Di situ letak kesalahan siswa kedua. Nah, kalau kita nggak buat ini, syarat ini, nah kita nggak tahu kesalahan siswa kedua. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Suharyadi. Kak Bu ini kayaknya. Ya, silakan Pak, ada pertanyaan? Pak Suharyadi tadi. Ya, ini Kak Bu kayaknya. Ini ada ya. Oke, maaf kepencet 2 kali. Oh, salah pencet. Oke, Silakan lanjut Pak. Kalau ada kita buat kesalahan, misalkan bilangan negatif, katakanlah dalam soalnya itu kita mencantumkan min 8 pangkat 2/6 gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah Ya, itu soalnya harus tidak valid? disederhanakan dulu, Pak. Oke, jadinya dulu, disederhanakan baru dulu boleh ya. pakai definisi ini. Oke, Gitu. siap, Pak. Ya, jadi Ya, makasih. tidak boleh pakai definisi ini selama M dan N-nya belum relatif prima. Oke, siap. Makasih, Pak. Jadi kita sederhanakan dulu. Iya, Pak. Ada lagi ya, Bapak Ibu? Ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaannya? Bagaimana? Kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti dari sini kita muncul ide tentang akar. Nah, jadi untuk akar juga sifat-sifatnya itu menggunakan 2 konsep ya. Konsep pertama ya konsep yang ini
konsep bilangan berpangkat rasional. Dan konsep yang kedua adalah menggunakan sifat perpangkatan tadi. Karena kan A pangkat 1/n juga perpangkatan. Gitu. Ya. Kita tahu sifat pertama ya, akar. Jadi, biar simpel membilangnya, ini sebenarnya akar utama ya. Akar utama ke N dari A kali akar ke N utama dari B, akar ke N utama dari A kali B. Nah, jadi kalau kita buktikan, ini menurut definisi kan jadi A pangkat 1/n, ini juga jadi B pangkat 1/n. Lalu menggunakan sifat perpangkatan ya, kalau eksponennya sama, sifat yang keempat tadi ya, kalau eksponennya sama, bilangan pokoknya beda kan jadi seperti ini. Ya. Nah, dengan menggunakan definisi lagi, A kali B pangkat 1/n berarti akar ke N utama dari A kali B, terbukti. Gitu. Ya. Ini contohnya. Saya pikir ini contohnya sudah biasa. Selanjutnya sifat yang kedua, ya, akar ke N utama dari A dibagi akar ke N utama dari B sama dengan akar ke N utama dari A per B. Nah, ini juga menggunakan konsep yang dua tadi. Yang akar kita buat ke bentuk perpangkatan, lalu dari situ kita gunakan sifat pangkat, ya, sifat pangkat ini jadi A per B pangkat 1/n, lalu gunakan lagi konsep pangkat rasional tadi. Ya. Ini jadi akar ke N utama dari A per B. Terbukti ya apa yang kita buat di sifat kedua. Ya, sifat ketiga, akar ke N utama dari A pangkat M sama dengan akar ke N utama dari A lalu dipangkatkan M. Ya, gunakan lagi dua konsep itu. Ya, dari sini ke sini kita gunakan definisi pangkat rasional, ya. Lalu ini ke sini, ini hanya mengubah ini jadi ini ya. Ini aljabar biasa. Lalu dari ke sini gunakan sifat perpangkatan yang nomor 3 tadi, ya. Kalau bilangan berpangkat, dipangkat lagi, pangkatnya dikali. Kita balik ya. Kalau pangkatnya dikali, bisa dibuat jadi bilangan berpangkat dipangkat lagi. Lalu dari sini ke sini masuk definisi pangkat rasional tadi, ya. Jadi A pangkat 1/n-nya diganti jadi dibuat jadi seperti ini menggunakan definisi pangkat rasional tadi. Ya, sifat. Oh, ada lagi pertanyaan Pak Beni Hakim. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Beni. Mau yang sifat ketiga, Pak? Oh ya, bentar Pak. Saya hapus dulu. Oke. Iya, Pak. Nah, ini misalkan pada saat kita menulis yang bentuk akar ya, itu Iya. misalkan M dan N-nya itu tidak relatif prima. Ya, Itu pada saat menjadi di sini sudah kita bentuk, anggap relatif prima, Pak. Ya. berarti misalkan Oh ya. asal bentuknya itu akar, jadi kan bentuk akar yang akar pangkat N dari A pangkat M ya. Itu Iya. berarti M dan N-nya bisa tidak saling prima, Iya. berarti mesti harus dijadikan bentuk saling prima dulu ya. Iya, betul, Pak. Kalau nggak bisa. Kita tadi udah buat di awal. Berarti kan bentuk radikal itu harus kita jadikan ke bentuk pangkat pecahan terlebih dahulu. Iya, Setelah betul. jadikan bentuk pangkat pecahan, baru kita Sederhanakan. sederhanakan Iya. bentuk pangkatnya. Iya. Baru kemudian kita lagi ya. Iya, Oh betul. ya, Baru oke, bisa oke. ke sini. Gitu. Ya, terima kasih. Oke. Jadi biar nggak berulang nulisnya, kita anggap syarat tadi sudah harus dipenuhi, ya. Gitu. Oke, kita sifat yang keempat, ya. Ya, akar ke M utama dari akar ke N utama dari A sama dengan akar ke M kali N utama A dari A, ya. Nah, ini kita bisa buktikan. Jadi dari sini ke sini, ini yang ruas kiri ya. Ini kita gunakan sifat atau definisi pangkat rasional ya. Kita buat jadi seperti ini, gitu.
Lalu dari sini ke sini juga kita gunakan definisi pangkat rasional ya. Jadi pangkat 1/n itu kita bagi M gitu ya. Lalu dari sini ke sini ini aljabar biasa ya. Aljabar biasa yang ini menjadi ini. Ini aljabar biasa ya. Saya pikir ini sudah bisa ya. 1/n dibagi M jadi 1/m kali N. Nah, lalu dari sini ke sini gunakan lagi definisi pangkat rasional tadi. Kita dapat ruas kiri dengan ruas kanan yang diinginkan ya. Oke, sifat yang kelima, akar ke N utama dari A pangkat N itu A kalau N-nya ganjil ya. Tapi kalau N-nya genap jadi mutlak A gitu. Nah, ini sering kesalahan di sini ya. Sering kesalahan di sini. Sering kita membuat akar A kuadrat itu A. Nah, padahal ini kurang tepat ya. Akar A kuadrat itu A kurang tepat. Yang tepat adalah mutlak A gitu. Ya. Jadi kalau nanti akar A kuadrat itu A, bahayanya kalau A-nya negatif ya. Nanti kalau A-nya contoh -3, kalau kita ganti A-nya -3 kan akar -3 kuadrat -3. Dan ini tidak benar. Ya. Karena -3 kuadrat kan 9. Akar 9 -3 ini tidak benar. Ya, yang benar apa? Ini harus dikasih mutlak. Ya. Jadi mutlak -3 itu 3. Gitu. Kalau dia genap ya. Untuk kasus N genap. Kalau kasus N ganjil, no problem. Ya. Jadi buktinya sederhana aja ya. Kalau N ganjil, dari sini ke sini definisi pangkat rasional, lalu N bagi N itu 1, A pangkat 1A, selesai. Ya. Nah, kalau dia N genap, maka A pangkat N, ya, itu sama dengan mutlak A pangkat N. Itu berlaku kalau N genap. Ya. Itu. Kalau N ganjil nggak berlaku. Jadi A pangkat N sama dengan mutlak A pangkat N. Ini kalau N genap. Sifat ini berlaku. Ya. Nanti dipahami lebih dipahami kalau belajar nilai mutlak. Ya. Ya. Lalu gunakan dari sini ke sini definisi pangkat rasional. Lalu N bagi N itu 1 dan kita dapat mutlak A. Terbukti apa yang kita buat. Ya. Oke, itu untuk perpangkatannya. Nah, ya ada lagi pertanyaan. Silakan Pak Bini. Saya senang nih banyak pertanyaan. Maaf Pak, Ya, itu silakan Pak Bini. kelima Pak. Oke. Ya, silakan Pak. Nah ini misalnya ada soal ya, itu kan bentuknya kan ditulis dalam bentuk radikal seperti itu. Itu kan Ya, sudah N-nya gitu ya. Nah kalau misalkan A-nya misalnya negatif ya, ya, misalnya berapa? Negatif 2 lah misalnya. N-nya itu ya, misalnya 2 ya. Nah, dua. itu Ya, kan jika siswanya menjadikan dia ke dalam bentuk perpangkatan rasional, ya, itu kan berarti jadi negatif 2 pangkat 2/2. ya. Ini ya. Enggak boleh, Nah, Pak. tapi itu kan tidak melanggar syarat apapun yang ada di dalam sifat kelima gitu. Yang mana, Pak? Sifat Oh, kelima yang ini kan kita ambil dari sini ke sini ya. A-nya negatif 2. Oh, tidak dijadikan mutlak A ya, maksud Bapak. Kan sampai ke situ kan siswanya kan menyederhanakan pecahan terlebih dahulu. Gini, Pak. Maksud Sehingga Bapak gini setelah soalnya. pecahan AA itu soalnya Ya. Pak seperti itu. Ya. Kan siswa kan setelah kita nah, ajarkan ya gini Pak, gini tar ya. Jadi kan gini, kalau Bapak mau gunakan ini, gini ya maksud Bapak ya, sorry. Gini ya. Nah, kita siswanya cek kan lagi ikut ya, kita cek mundur ya bentar prosedural Pak ya. kita. Apa ya Pak ya? Kita cek dulu mundur definisi kita pangkat rasional. Nah ini, jadi Nah, di pangkat rasional ini kan saya sudah buat. Kalau
dia M sama N relatif prima, maka ini boleh diubah ke sini, ini boleh diubah ke sini, atau sebaliknya. Itu kan berlaku dua arah. Nah, coba kita lihat ini. Nah, waktu ini kita sudah menggunakan definisi ini. Dan itu hanya boleh kalau M dan N relatif prima. Kan sudah kita gunakan itu dari ujung ini ke sini. Kan berarti kita rasional kita sederhanakan terlebih dahulu pecahannya. Pangkat pecahannya. Sederhanakannya caranya dibuat duanya ini jadi pangkat satu. Sehingga hasilnya kan menjadi negatif Yaitu 2. menjadi 4 pangkat 1. Nggak mungkin min 4 pangkat 1 kan, Pak? Karena min 2 pangkat 2 kan 4. Nggak mungkin min 4 pangkat 1. Pasti 4 pangkat 1. Kan, Pak. Gitu. Maksudnya itu kan pangkatnya 2 sama dalam akarnya itu kan disederhanakan. Sehingga 2/2 kan kalau disederhanakan kan jadi 1, Pak. Ya, iya Sehingga betul, Pak. Tapi kan waktu mengubah ini ke sini, Pak, kita menggunakan yang ini. Kan gitu. Nah, yang kita gunakan ini kan adalah definisi ini menjadi ini. Ya kan? Padahal kita udah buat tuh definisi. Kita bisa gunakan definisi itu kalau M dan N relatif prima. 2/2 kan tidak relatif prima. Jadi tidak bisa kita gunakan itu. Nah, yang bisa gimana? Yang bisa itu kita buat jadi gini. Baru kita bisa gunakan. Gitu, Pak. Oh ya. Berarti tadi saya juga salah memahami ini. Ya, oke. Terima kasih. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Yang penting intinya semua pangkat rasional ini kita bisa gunakan kalau M dan N relatif prima. Itu saja. Gitu. Jadi ini semua kayak yang ini bisa digunakan M dan N harus relatif prima. Ya. Itu sudah kita buat definisinya tadi di awal. Sebelum ke sifat ini kan kita buat definisinya dulu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Al-Kausar. Silakan. Ya, silakan Pak. Di open mic-nya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Al-Kausar. Saya dari Buol, Sulawesi Tengah. Ya, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ini. Sangat menarik sekali pembahasan hari ini dan banyak hal juga yang saya dapatkan dari pembelajaran malam ini. Hanya menambahkan saja beberapa pertanyaan sebelumnya. Di awal penjelasan ini saya simak dari awal ini hingga saat ini. Di awal tadi saya kalau tidak salah menyimak penjelasan bahwa akar KN utama tadi disesuaikan dengan tanda bilangan pokoknya. Iya betul Pak. Berarti tadi dengan mengambil dasar tadi bahwa untuk akar pangkat 3 dari -8 sama dengan -2. Apakah boleh kalau siswa kita mengambil kesimpulan seperti itu? Artinya dengan tidak menggunakan beberapa definisi tadi hingga pada penggunaan definisi tadi dengan mengambil M dan N itu relatif prima.
Ya, mohon penjelasan, Pak. Untuk yang ini ya Pak, akar kubik dari -8 sama dengan Minus -2. Oke, ya kalau dia tidak menggunakan M dan N harus relatif prima, padahal dalam pengerjaan kita dia sudah relatif prima, kita tidak jumpai yang M per N-nya tidak relatif prima, no problem Pak. Yang menjadi problem ketika kita mengerjakan jumpa M per N-nya yang belum sederhana. Nah, itu jadi problem. Nah, kalau ini mengerjakannya langsung, contoh, dibuat seperti ini, Pak. Jadi -8 pangkat 1/3. -8 ini -2. Pangkat 3 pangkat 1/3. Ya, ini no problem. Gitu. Ya. Tidak ada yang dilanggar. Ya, ini kan sudah dari sini ke sini kan 1/3-nya sudah relatif prima. Kalau kita dalam pengerjaannya tidak pernah menjumpai pantangan itu ya no problem sebenarnya Pak. Ya gitu. Yang menjadi problem ketika jumpa. Ya gitu Pak. Ya mungkin saya ngerti maksud Bapak. Definisi yang saya buat ini kan tidak ada di buku satupun buku di Indonesia. Saya sepanjang saya ngajar matematika belum pernah saya baca ada buku kita yang membuat syarat itu. Ya, saya baca itu dari buku luar. Untuk menambah keyakinan Bapak nanti bisa saya kasih file PDF bukunya, ya, buku luar profesor yang buat Ron Larson gitu. Ya, tidak ada masalah Pak kalau langsung saja menghitungnya. Yang ditakutkan seperti yang ini Pak, ada siswa yang seandainya Bapak sebagai guru jumpa seperti ini. Nah, lalu Bapak salahkannya gini, Bapak benarkan ini. Nah, tentu siswa yang kritis tanya, step mana yang salah Pak? Gitu. Ya. Lalu apa yang dilanggar? Nah, itu menjadi kesulitan. Ya, kalau tadi Pak pengerjaannya seperti siswa 1, ya no problem lah Pak. Gitu, tidak perlu syarat tadi. Tapi kalau ada siswa kita jumpa, ini kan siswa beragam. Ya. Jumpa siswa seperti ini dia ngerjakan. Nah, lalu kita salahkan, betul memang salah. Tapi ketika siswa itu protes, dia minta penjelasan di langkah mana yang salah. Nah, tentu kita bingung. Gitu. Nah, itu dia, Pak. Ya. Kalau tadi pakai pengerjaan cara 1, enggak ada masalah. Tidak pakai sifat definisi yang tadi, definisi tepatnya ya enggak apa-apa. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Kira-kira. Ya, terima kasih Pak ini atas penjelasannya. Paling tidak Ya. Konsep ini kan biasanya kita bawa sampai di kelas karena memang benar Pak, beberapa siswa itu kan ada yang kritik dalam hal menyelesaikan secara langkah-langkah prosedural dalam penyelesaian soal Pak. Paling tidak dengan penjelasan ini bisa menambah pemahaman kami untuk bisa memberikan konsep yang benar kepada siswa-siswa kami di sini Pak. Ya, oke, Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Dan tadi bukunya kami harapkan nanti Pak saya untuk bisa sampaikan di-share. ke pengurus NGMP, Pak. Nanti saya sampaikan file bukunya, nanti bisa dibaca. Oke, Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, nanti dikirim ke grup Pak Alkausar ya Pak. Oke, Oke. nanti Pak Bahtera nanti tolong dikasih lagi pertanyaan. Mungkin Ya, oke. nanti ada kesempatan lagi untuk 2 orang lagi ya Pak ya. Oke, silakan Pak, lanjut Pak. Saya lanjut ya. Nah, bagaimana kalau pangkatnya bilangan real? Nah, di SMA ini nggak dipelajari. Kenapa? Karena kita butuh pemahaman tentang analisis real. Gitu. Ya, kita butuh pemahaman tentang analisis real untuk menjawab kalau pangkatnya bilangan real. Nah, contoh nih, kita mau jawab 2 pangkat akar 3. Gitu. Nah, berapa 2 pangkat akar 3?
Jadi langkah pertama kita akan dekati akar 3 ini dari kiri dengan bilangan-bilangan rasional. Ya, akar 3 kan kalau tidak salah 1,732 sekian ya. Maka kita akan dekati dari kiri. Pertama 2 pangkat 1,7. Ini jelas rasional 1,7, yaitu 17/10. Ya kita bisa hitung. Bisa pakai kalkulator, tapi kan konsepnya sudah jelas tadi ya, kalau pangkat rasional. Lalu kita hitung lagi 2 pangkat 1,732. Ini juga bilangan rasional. Kita hitung 2 pangkat 1,732. Nah, ini boleh pakai kalkulator ya. Kita hitung sekian. Nah, kalau kita dekati terus, ini saya lupa nih. Kalau bisa tahu digitnya lebih lengkap, bisa didekati lebih dekat lagi. Oke? Nah, bisa kita prediksi 2 pangkat akar 3 itu menuju berapa. Tetapi, kalau kita belajar konsep limit, kita tidak boleh hanya mendekati dari kiri. Kita harus dekati lagi dari kanan. Gitu. Apakah dia mendekati nilai yang sama? Gitu. Ya. Nah, contoh kita dekati 1,8. Ya. 2 pangkat 1,8. Gitu. Lalu kita hitung 2 pangkat 1,74. Ya, lalu kita hitung 2 pangkat 1,733 ya. Dan seterusnya. Apakah nilainya makin mendekati satu nilai tertentu? Makin dekat pendekatan kita, makin bagus taksiran kita gitu. Nah, itu kan sudah masuk ke konsep limit ya. Gitu. Nah, lalu ada asumsi lagi. Ya, kalau kita harus kita asumsikan lagi di sini yang saya pikir cukup penting bagi kita. Kita harus asumsikan bahwa grafik fungsi Y sama dengan A pangkat X itu kontinu. Kalau dia tidak kontinu, berarti kan tidak bisa jadi tidak ada nilai ini. Gitu. Maka itu diasumsikan. Ya. Jadi kita anggap bahwa fungsi eksponen itu kontinu, artinya ada nilainya untuk pangkatnya real. Gitu. Kalau dia tidak kontinu, nah itu tidak bisa kita tentukan. Jadi ini asumsi. Saya baca buku dia asumsi. Ya. Jadi kita asumsikan fungsi eksponen itu kontinu, baru kita bisa tentukan nilai pangkat realnya. Tapi itu sudah masuk kajian analisis real. Saya tidak mau mendalam di situ. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Nah, kita harus kontinu, lalu kita dekati kiri ke kanan ya, pakai konsep limit. Lalu bagaimana kalau pangkatnya kompleks? Nah, ini lagi. Kita lebih luas lagi. Tadi rasional kita perluas ke real, lalu ke kompleks. Lalu bagaimana kalau bilangan pokoknya juga kompleks? Kalau tadi kan definisi kita A-nya itu real. Bagaimana kalau bilangan pokoknya kompleks? Nah, contoh menghitung ini. E pangkat min IP atau I pangkat I. Nah, ini juga tidak kita bahas di sini. Ya, seandainya ada waktu, kita boleh bahas ini. Ya, itu sudah masuk ranah analisis kompleks. Ya, kita nggak bahas itu. Di SMA nggak ada dipelajari. Tidak, itu sudah di perkuliahan. Oke, saya punya problem. Ini problem kedua, Bapak Ibu pengurus. Nanti kalau ada Bapak Ibu guru yang bisa jawab, ini yang berhadiah. Oke, silakan semangat Bapak Ibu semuanya. Waktu kita tidak banyak lagi, semakin semangat ini kurang banyak kayaknya waktunya ini, menarik kali ya. Oke, silakan Bapak Misalkan Dani. X pangkat X dan seterusnya itu 2. Ya, dengan X lebih dari 0 ya. Maka saya jelaskan soalnya. Maka karena ini sampai tak hingga, maka kan ini nilainya 2. Maka yang ini juga 2. Kan gitu. Karena yang ini juga X pangkat X sampai tak hingga. Dan itu nilainya 2 tadi kan. Makanya kita bisa buat jadi X pangkat 2. Sama dengan 2. Gitu. Nah, karena kita ambil X-nya yang positif, maka X sama dengan akar 2. Sehingga kita simpulkan apa kalau X akar 2? Akar 2, pangkat akar 2, dan seterusnya itu 2. Karena X-nya tadi akar 2. Nah, misalkan pula ada lagi soal gini.
X pangkat X sampai seterusnya itu 4. Dengan cara yang sama ya kan. Yang ini berarti 4. Ya, berarti jadi X pangkat 4 sama dengan 4. Kalau kita ambil X-nya positif menurut soal, berarti kan nanti dapat X-nya akar 2 ya. Kalau kita akarkan kan jadi X kuadrat 2, berarti X akar 2. Gitu. Nah, artinya apa kalau X akar 2? Kita ganti akar 2 ini kan. Akar 2 pangkat akar 2, dan seterusnya 4. Nah, berarti dari dua pengerjaan kita ini, akar 2 pangkat akar 2 sampai seterusnya itu 2, akar 2 pangkat akar 2 sampai seterusnya 4. Ya, yang ini tadi 2, yang ini 4. Nah, karena yang ruas kirinya sama, maka ruas kanan tentu harus sama. Padahal kita tahu 2 dengan 4 tidak sama. Ayo, apakah kesimpulan itu benar? Jika benar, mengapa? Jika salah, di mana letak kesalahannya? Ayo, silakan Bapak Ibu. Boleh coba. Ya, silakan Pak Silakan Bini. Pak Beni. Tapi belum tentu benar ya. Cuma Ya, pemikiran saja sih. Itu X-nya kan sama dengan akar 2 ya. Akar Ya, 2 itu kan nilainya kan lebih besar dari 1. betul. Nah, bilangan yang lebih besar dari 1 jika dipangkatkan dengan bilangan yang lebih besar dari 1 itu kan nanti nilainya akan membesar. Ya, betul. Sehingga bentuk X pangkat X pangkat X pangkat X pangkat X itu nantinya akan menjadi divergen gitu. Akibatnya nilainya tentu tidak akan bisa mempunyai suatu nilai tertentu gitu karena divergen. Begitu, Pak. Berarti Menurut dia saya. akan divergen kalau X-nya lebih dari 1 ya, Pak? Artinya Karena dia buat gue ini salah ya, Pak? iya, menurut saya seperti itu. Oke. Hampir tepat. Belum Ya, tepat. arahnya sudah tepat, arahnya ke konvergenan, tapi hampir ya. Ke konvergenannya tepat, tapi ini ada satu yang benar, satu yang salah. Tidak dua-duanya salah. Berarti masih kurang tepat ya Pak ya? Iya, iya Bu. Oke, ada lagi? Konvergenannya tepat. Jadi kalau kita masuk ke sesuatu yang sampai tak hingga, kita harus cek ke konvergenannya. Itu betul. Ya, ini jarang ini kalau di sekolah guru jarang main aja terus ya kan. Masalah konvergen, divergen tidak penting ya kan. Ajar terus soalnya gitu. Ya, betul. Hubungannya ke konvergenan dan divergen. Oh, tapi Boleh coba lagi, Pak? ya silakan Pak Biniaki. Menurut saya yang benar yang pertama, Pak. Ya, alasannya Pak? Tapi ini alasannya nih agak ragu-ragu saya. Saya pernah kayak baca itu Ya, dia ada hubungannya dengan bilangan E, Pak. ya bagus, betul. Jadi nilainya itu mesti harus lebih kecil daripada bilangan E. Ya, Jadi 2 itu kan lebih kecil dari E ya. Jadi ya, dia merupakan jawaban yang benar. ya. Jadi, Gitu. ya betul Pak. Jadi dia konvergen jika Y-nya lebih kecil sama dengannya. Boleh E. Lebih kecil sama dengan E. Y-nya, Y hasilnya. Gitu. Tapi lebih besar sama dengan 1/E. Gitu. Jadi kalau Y-nya ini di atas E itu kan sekitar 2,718 sekian ya. Nanti jadi kalau yang ini kan masih memenuhi syarat konvergen, yang si 2 gitu. Kalau yang 4 tidak memenuhi syarat divergen. Jadi kalau begitu yang ini solusinya apa? Tidak ada X yang memenuhi.
Kalau ada soal X pangkat X sampai dan seterusnya hingga sama dengan 4, berapa X-nya? Jawabnya tidak ada X yang memenuhi. Alasannya dia sudah masuk ranah divergen, ya. Tidak masuk ranah konvergen. Gitu. Nah, ini ketika X-nya jadi ini ada juga syarat X-nya ya. Ketika X-nya E pangkat E maksimal ya, minimalnya E pangkat negatif E. Nah, gitu. Jadi E pangkat E itu 1,44 sekian. Nanti bisa di kalkulator. Dan akar 2 itu 1,41. Berarti masih memenuhi syarat. Ya. Gitu. Jadi ini memenuhi syarat ya. Jadi akar 2 pangkat akar 2 pangkat akar 2 dan seterusnya sama dengan 2 itu memenuhi syarat konvergen. Nah, untuk yang ini kita tidak buktikan ya. Ini membutuhkan waktu, kita sudah terbatas. Tapi ini sebagai pengetahuan bagi kita guru, jangan asal sembarang membuat soal gitu. Ya, kemarin saya juga buat yang integral itu. Ya, masalah integral proper, improper. Ya. Ini guru soal sendiri ya kan, tapi lihat secara penuhi gitu. Oke, saya pikir Oke, waktu Pak kita Benny tinggal benar. ya, waktu kita tinggal kurang lebih 7 menit lagi, Pak Bahtera. Mana ini? Ada sebenarnya tadi ada jawaban di kolom chat ya. Jadi kalau boleh pesertanya langsung raise hand saja dan langsung dijawab dengan langsung dengan Pak Bahtera Sinaga. Jadi mohon kepada peserta jangan menjawab di kolom chat, itu apa kita kesepakatan kita. Kemudian ada lagi Pak Bahtera, kira-kira mau disampaikan lagi pertanyaannya? Kita skip dulu untuk Pak Benny tadi. Ya, karena di kolom chat pun ya ini pertanyaan kedua ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu, Kalau semangat. ini topiknya nested radical. Ya, silakan Pak Ibu. Ya, silakan raise hand Bapak Ibu, siapa yang ingin menjawab? Yang ini dulu, yang A dulu ya, yang A, yang B. Ya, yang boleh. Jawab yang A saja boleh, yang B saja boleh. Ya, silakan dipilih Bapak dan Ibu, yang A saja boleh, yang B saja boleh. Silakan. Kemudian perlu kami ingatkan sambil ya Bapak dan Ibu ya, untuk daftar hadir, untuk kehadiran nanti bisa diisi dari jam 21 sampai jam 22. Kemudian yang belum mengisi atau mendaftar silahkan didaftar, bagi yang belum bisa dilihat di kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Jawabnya di mana? Yang ya Pak Murli. Ya Pak Murli, Ibu Siregar. Murli atau Pak Murli? Pak Murli, silakan Pak Murli dari SMA San Thomas 2 Medan. Silakan Pak. Kalau menurut saya yang soal nomor 1 itu, kalau dibuat persamaannya X kuadrat dikurang X dikurang 1. Terus ya jadi defini positif. Berapa? Kurang jelas. Ini X kuadrat dikurang X dikurang 1. Kurang jelas, Bu.
Untuk soal nomor 1 itu saya misalkan aja sama dengan X gitu. Jadi kalau dibuat jadi persamaan kuadrat, jadi X kuadrat dikurang X Iya. kurang 1 gitu, Pak. Jadi 1 tambah X ini ya. Ibu Murli gimana? Ya, itu jadi nanti untuk mencari akar-akarnya jadi rumus ABC gitu, Pak. Karena kan dia diskriminalnya itu lebih dari 0 gitu. Jadi berarti dia mempunyai akar-akar gitu, Pak. Oh, oke, oke. Jadi saya buat Tadi kan hasilnya berapa? tinggal itu aja Pak, rumus 1, 2 min B plus minus akar D per 2A gitu Pak. Kan tinggal kita buat aja gitu. Karena kan dia diskriminannya lebih dari 0. Tentu mempunyai akar-akar gitu Pak. Karena tidak bisa difaktori, berarti kita gunakan rumus 1, 2 gitu. Yang dia min B plus minus akar D per 2A gitu Pak. Maaf ya Bapak Ibu keluar tiba-tiba ini. Tes 1, 2, tes. Kedengaran Pak, udah jelas Pak. Tahu keluar apa jaringan mungkin. Ya, Ibu Murli tadi berapa hasilnya? Itu kan Pak, karena dia mempunyai nilai diskriminal, terus dia persamaan kuadrat, jadi Ya, hasilnya saja Bu, kalau hasilnya. kita buat ini 1 tambah 2 Pak. Saya tidak dengar ya. Kurang kuat suaranya Bu. Bu Murni. Bu Murli. 1 tambah akar 5 per 2 Pak. Ini ya. Ya Pak. Ini ya Bu ya. Ya, Ya, Pak. oke. Ya, betul. Betul, oke. Sudah cukup ya Pak Sinaga, Pak Bahtera? Sudah cukup Bu? Sudah cukup? Bagaimana? Sudah cukup Satu ya? lagi bentar Bu ya. Satu lagi, Bentar. oke silakan Pak. Ya, itu yang sebenarnya problemnya itu bukan di A, di B. Saya hanya pengantarnya di A. Nah, kalau di B kita menggunakan cara yang sama. Nah, gini ya, 1 kurang akar 1 kurang akar 1 dan seterusnya. Ini kita misalkan X. Maka dari sifat hingga yang ini juga kita misalkan X berarti sama dengan X. Kita kuadratkan dapat X kuadrat. I1 sama dengan X kuadrat tambah 1. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna kita buat seperti ini. Berarti 5/4 sama dengan X tambah setengah pangkat 2. Kita dapat X tambah setengah sama dengan plus minus akar 5/4. Berarti X sama dengan minus setengah plus minus akar 5/2. Nah, tentu yang kita ambil yang positif ya. Nah, ini. Nah, kalau kita menjawab yang B dengan ini, maka jawaban kita salah. Gitu. Tapi yang A benar. Ya. Yang A benar. Kenapa? Karena yang A ini konvergen. Sedangkan yang B ini divergen. Kenapa divergen? Kita lihat.
Kalau akar 1 itu kan 1, cukup jelas. Nah, ini cukup jelas 0. Nah, kalau kita tambahin lagi digit 1-nya sesuai pola yang di situ, akar 1 kurang akar 1 kurang akar 1. Nah, ini berapa? Lalu kalau kita buat lagi akar 1 kurang akar 1 kurang akar 1 kurang akar 1, ini hasilnya 0. Dan kalau kita teruskan, hasilnya itu akan berselang-seling 1 dengan 0. Nah, kalau kita belajar kekonvergenan, ketika dia nilainya selang-seling di 2 nilai itu saja, itu tidak konvergen. Ya, konvergen itu kan harus mengarah ke 1 nilai. Apakah dia di titik tertentu monoton turun atau monoton naik. Kalau ini kan dia fluktuasinya naik turun terus. Nah, nilainya. Di situ kita harus hati-hati. Jadi yang B tidak ada nilainya, kalau kita gunakan cara yang sama dengan menjawab A, itu tidak tepat. Mungkin sampai situ ya Bapak Ibu. Kurang lebih saya minta maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti di grup WA ya. Untuk yang PDF bukunya nanti saya sampaikan di grup WA. Begitu saja, saya serahkan kepada Bu Neti, moderator. Ya, terima kasih Pak Bahtera Sinaga yang sudah memberikan pencerahan kepada kita ya, guru-guru matematika se-Indonesia, khususnya guru-guru matematika di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Karena waktu kita sampai 21:30, kita sudahi sampai di sini. Tapi sebelumnya kami meminta refleksi dari kegiatan kita ini. Silakan Bapak dan Ibu, kami minta 1-2 orang untuk memberikan refleksi.